Santri itu bukan hanya mereka yang bersarung atau yang berpeci. Santri itu tidak bisa diwakili oleh sarung dan peci saja. Santri itu harus diwakili oleh sikap, oleh cara pandang seseorang terhadap realitas dan sosial, termasuk cara pandang seseorang terhadap keberagaman. Di dalam pesantren kita diajarkan untuk mengerti ragam pikiran, ragam tafsir, bahkan dalam kitab Turos, dalam kitab-kitab klasik lainnya, para kiai terdahulu dengan arif memperkenalkan kepada seluruh santrinya perbedaan-perbedaan sudut pandang pada hukum Islam. Lantas bagaimana santri menyikapi perbedaan sudut pandang itu? Mestinya santri itu juga harus arif di sosialnya, menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan ideologi, perbedaan-perbedaan tafsir terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang paling penting dari itu adalah bagaimana caranya santri itu melihat perbedaan itu sebagai khazanah atau kekayaan intelektual, sehingga yang dikedepankan adalah intelektualitas. Menghadapi itu semua tidak bisa mengedepankan otot ataupun urat saraf atau urat leher. Jadi yang dikedepankan adalah intelektualitas. Adapun video viral di media sosial dan di YouTube yang berkaitan dengan segerombolan Banser menghardik, ya, salah satu di antara mereka menghardik seorang kiai, dan kiai itu dengan arif juga melayani argumentasi mereka. Atau saya kira bisa dibilang bahwa ketua Ansor tersebut yang juga DPRD itu menurut saya kurang etis bila dia melakukan cara-cara radikal. Saya kira itu sudah radikal. Mungkin seorang santri teriak-teriak di depan seorang kiai itu sangat radikal, apalagi umurnya sudah terpaut jauh. Itu sudah sangat tidak menampakkan kesantriannya, sangat tidak menampakkan kematangan intelektualitasnya. Karena hal-hal yang demikian yang berkaitan dengan proses hukum sebenarnya sangat mudah bagi Ansor dan Banser itu melakukannya dengan prosedural hukum. Laporkan saja orang yang dianggap melanggar atau dianggap berseberangan dengan undang-undang tanpa harus dipersekusi atau dikerumuni. Jadi tidak perlu dikerumuni seperti itu. Atau kalau mau berkerumun semacam itu, siapkan pentas, siapkan meja, maka lakukan diskusi atau berdebat dengan baik dengan kiai itu perihal tentang persoalan yang mereka persoalkan. Misal persoalan khilafah, bagaimana pandangan khilafah menurut Pak Kiai dan bagaimana pandangan khilafah bagi Ansor dan Banser. Saya kira itu lebih. Sekali lagi, itu sangat memalukan menurut saya. Pemandangan semacam itu sangat memalukan, terutama kepada kelompok yang memang sudah punya identik dengan organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Eman-eman Nahdlatul Ulama. Jangan dicoreng dengan perilaku yang tidak menampakkan keulamaan, keintelektualan itu. Jadi intelektualitas itu harus dipakai. Apapun persoalannya, intelektualitas itu harus dipakai. Semakin arogan seseorang, maka semakin nampak rendahnya intelektualitas yang ada di kepalanya. Menurut saya ini pelajaran penting bagi Banser, dan ini tidak hanya sekali dua kali terjadi, beberapa kali terjadi hal semacam ini. Ini harus dihentikan, karena bagaimanapun juga Banser Ansor adalah wajah NU di kalangan masyarakat. Masyarakat melihat NU dari wajah mereka, dari perilaku mereka. Semakin bagus wajah mereka, maka semakin bagus wajah NU. Semakin buruk peringai mereka, maka semakin buruk juga NU di mata masyarakat. Itu saja mungkin dari saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya hanya merasa risih melihat video yang semacam itu. Seorang kiai yang sudah sepuh,
anggaplah berumur di atas 50 itu dibentak-bentak, dan dia hanya seorang diri. Beruntung kiai itu kalau mungkin beliau tahu bahwa musuh yang dihadapi tidak sepadan dengan yang harus dihadapi. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi masukan bagi Banser dan Ansor. Jangan tersinggung, jangan baper, jangan merasa video ini menghakimi, tidak. Ini pandangan saya, pandangan orang awam lah, pandangan orang awam terhadap video yang viral, yang melintas di Facebook, melintas di beranda-beranda Instagram dan semacamnya. Sekali lagi, semoga Banser dan Ansor mau merubah sikap. Semoga tidak terus-terusan sikapnya menjadi arogan. Banser harus menjadi tubuh intelektualitas kaum muda. Ansor harus menjadi tubuh intelektualitas kaum muda. Dia harus menjadi tempat menampung ragam pemikiran. Dia harus menjadi tempat menampung ragam pemikiran dari ragam ormas dan dari ragam masyarakat, sehingga tidak kaku. Terus terang, dulu di tahun 2010 saya sangat anti sama FPI, karena FPI saat itu sangat arogan, persis seperti Banser sekarang. Tetapi setelah FPI mau berbenah, justru malah Banser dan Ansor yang mulai sedikit arogan. Saya ingin Banser dan Ansor ini menjadi organisasi, jangan sampai menjadi segerombol orang yang ulahnya atau perilakunya justru seperti geng motor. Indonesia harus selesai pada urusan seperti ini. Kita berhenti main geng-gengan. Yang kita upayakan ke depan adalah rekonsiliasi, bukan tawuran. Itu saja dari saya. Selamat siang.